Standar kompetensi Ganis PH pengujian kayu lapis disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dasar hukum 1. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021. 2. Permen LHK Nomor 11 Tahun 2022. 3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019. Ganis PH pengujian kayu lapis mempunyai pengemasan kompetensi sebanyak 6 unit, yaitu 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Melakukan komunikasi efektif. 3. Menetapkan nama jenis kayu. 4. Menetapkan dimensi dan volume kayu lapis. 5. Menetapkan mutu penampilan kayu lapis. 6. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu olahan. Unit pertama menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki 4 elemen kompetensi dan 10 kriteria unjuk kerja atau KUK. Elemen kompetensi yang pertama menyiapkan pekerjaan dengan 2 KUK. 2. Mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya dengan 3 KUK. 3. Melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja dengan 3 KUK. 4. Mengkomunikasikan informasi K3 dengan 2 KUK. Inspeksi sumber bahaya yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh sumber bahaya. Batasan variabel. Pada unit kompetensi K3 membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang terdiri dari APD dan tali sheet. Peraturan dan standar yang digunakan 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan aturan penggantinya. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan aturan penggantinya. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan aturan penggantinya. 4. Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980 dan aturan penggantinya. 5. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 dan aturan penggantinya. 6. Permenaker Nomor 3 Tahun 1998 dan aturan penggantinya. 7. SOP terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan hierarki pengendalian bahaya. Untuk keterampilan yang harus dimiliki dalam menggunakan alat pengendalian bahaya serta sikap kerja yang teliti, cermat, dan disiplin. Untuk aspek kritisnya ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi yang kedua adalah melakukan komunikasi efektif yang terdiri dari 2 elemen kompetensi dan 5 KUK. Elemen pertama yaitu menetapkan strategi komunikasi yang memiliki 3 KUK. Elemen yang kedua menerapkan komunikasi efektif yang memiliki 2 KUK. Pada KUK 1,2 terdapat metode dan media komunikasi. Metode komunikasi dapat berupa FGD, seminar, dan dialog. Sementara media komunikasi meliputi dan tidak terbatas pada jaringan internet, alat pengolah data, dan alat komunikasi. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada kompetensi ini adalah alat pengolah data, alat atau media presentasi, alat rekam suara dan atau video, alat komunikasi, alat tulis kantor. Panduan penilaian. Dalam melakukan komunikasi efektif, harus memiliki pengetahuan mengenai media dan metode komunikasi. Untuk keterampilan dapat melakukan personal approach, menerima dan memberikan tanggapan, dan terampil dalam menggunakan media komunikasi. Untuk sikap kerja harus cermat dan komunikatif. Aspek kritis yang perlu diperhatikan pada unit ini, ketepatan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik komunikan. Unit kompetensi ketiga menetapkan jenis kayu terdiri dari 2 elemen kompetensi dan 5 KUK. Elemen pertama menyiapkan pekerjaan terdiri dari 2 KUK, dan elemen kedua mengidentifikasi kasar ciri dan atau anatomi kayu. Unit kompetensi ini berlaku untuk mengorganisasikan pekerjaan dalam rangka menetapkan nama jenis kayu. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan terdiri dari alat bantu dan aplikasi identifikasi jenis kayu, kaca pembesar dan alat penyayat yang tajam dan alat pemotong kayu.
Peraturan dan standar yang digunakan 1 Permenhub Nomor 45 Tahun 2011 dan aturan penggantinya. 2 Permenhub Nomor 54 Tahun 2014 dan aturan penggantinya. 3 Permen LHK Nomor 42 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. 4 Permen LHK Nomor 60 Tahun 2016 dan aturan penggantinya. 5 Permen LHK Nomor 64 Tahun 2017 dan aturan penggantinya. Panduan penilaian. Dalam melakukan komunikasi efektif harus memiliki pengetahuan mengenai anatomi kayu dan pengenalan dan identifikasi jenis kayu. Untuk keterampilan dalam mengamati dan menetapkan ciri kasar serta ciri anatomi jenis kayu dan menggunakan alat bantu identifikasi jenis kayu. Sikap kerja yang diperlukan adalah cermat. Untuk aspek kritis diperhatikan ketepatan dalam mengidentifikasi ciri kasar dan atau anatomi kayu. Unit kompetensi keempat menetapkan dimensi dan volume kayu lapis memiliki 4 elemen kompetensi dan 10 KUK. Yang dimaksud batas toleransi pada KUK 2.4 adalah batasan toleransi yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang dipergunakan. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan yang digunakan alat ukur, meteran, jangka sorong, mistar siku, alat hitung dan alat pengolah data, alat tulis kantor, tali sheet dan alat pelindung diri. Peraturan dan standar yang digunakan antara lain 1. Permenhub Nomor 45 Tahun 2011 dan aturan penggantinya. 2. Permenhub Nomor 54 Tahun 2014 dan aturan penggantinya. 3. Permen LHK Nomor 42 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. 4. Permen LHK Nomor 60 Tahun 2016 dan aturan penggantinya. Panduan penilaian. Aspek pengetahuan mengenai pengenalan jenis bahan baku kayu lapis, prinsip dan teknik pengukuran kayu lapis, standar kayu lapis dan produk atau tipe kayu lapis. Untuk keterampilan menggunakan alat ukur dimensi, alat hitung dan alat pengolah data. Sikap kerja harus tepat, cermat dan teliti. Aspek kritis harus diperhatikan yaitu ketepatan dalam melakukan pengukuran panjang, lebar, tebal dan kesikuan kayu lapis sesuai ketentuan. Unit kelima menetapkan mutu penampilan kayu lapis memiliki 4 elemen kompetensi dan 8 KUK. Yang dimaksud dipisahkan KUK 2.2 pada yaitu untuk uji visual berbentuk lembaran kayu lapis contoh, sedangkan untuk uji laboratoris berbentuk potongan yang diambil dari lembaran kayu lapis contoh tersebut. Cacat kayu lapis terdiri cacat alami yaitu cacat bawaan kayu dari bahan baku kayu bulat dan cacat teknis yaitu cacat yang disebabkan oleh faktor teknis atau proses pengolahan. Mutu penampilan kayu lapis yang dimaksud adalah mutu penampilan pada kayu lapis bagian muka yang disesuaikan dengan standar baku mutu kayu lapis yang dipergunakan. Uji visual dilakukan dengan menggunakan mata dan kesan raba pada permukaan kayu lapis. Batasan variabel, peralatan dan perlengkapan yang digunakan alat ukur seperti meteran, jangka sorong, mistar siku, alat hitung dan alat pengolah data, alat tulis kantor, tali sheet dan alat pelindung diri. Peraturan dan standar yang digunakan 1. Permenhub Nomor 45 Tahun 2011 dan aturan penggantinya. 2. Permenhub Nomor 54 Tahun 2014 dan aturan penggantinya. 3. Permen LHK Nomor 42 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. 4. Permen LHK Nomor 60 Tahun 2016 dan aturan penggantinya. Panduan penilaian memiliki pengetahuan mengenai pengenalan jenis bahan baku kayu lapis, prinsip dan teknik pengukuran kayu lapis, standar kayu lapis dan produk atau tipe kayu lapis. Untuk keterampilan menggunakan alat ukur, panca indera, dan alat pengolah data. Sikap kerja harus tepat, cermat dan teliti. Aspek kritis harus diperhatikan ketepatan dalam memeriksa cacat kayu lapis. Unit ke-6 melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu olahan memiliki 2 elemen kompetensi dan 6 KUK. Data hasil produksi diunggah adalah volume kayu gergajian dan daftar produksi kayu olahan. Hasil entry data yang dicetak meliputi dokumen laporan mutasi hasil hutan olahan kayu atau LMHHOK dan surat keterangan sah hasil hutan kayu olahan SKSHHKO. Batasan variabel peralatan dan perlengkapan alat pengolah data,
alat tulis kantor, jaringan internet dan perangkat lunak SIPUH. Peraturan dan standar yang digunakan 1 Permenhub Nomor 45 Tahun 2011 dan aturan penggantinya. 2 Permenhub Nomor 54 Tahun 2014 dan aturan penggantinya. 3 Permen LHK Nomor 42 Tahun 2015 dan aturan penggantinya. 4 Permen LHK Nomor 60 Tahun 2016 dan aturan penggantinya. Panduan penilaian, pengetahuan yang harus dikuasai pemanenan hasil hutan yang ramah lingkungan, keterampilan yang harus dikuasai membaca peta dan sikap kerja yang harus diterapkan teliti dan cermat. Aspek kritis harus diperhatikan ketepatan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan penebangan pohon dan pembagian batang sesuai dengan rencana dan prosedur.